Maka saya tantang Roh Kudus. Yang saya bilang, Roh Kudus kau bilang, mampus kau besok lihat. Tidak percaya kau menantang kuasa kebenaran. Kuasa gelap, kau memiliki kuasa gelap. Enggak, udah dibilang jadi dia lahirnya di mana? Di kandang domba. Kau udah dibilang videonya udah seluruh dunia menyaksikan, keras kepala banget puter-muter. Menyaksikan apa? Videonya udah jelas mengakuin di kandang domba bukan di pohon kurma. Nah sekarang kenapa dia hina kali di kandang domba? Itu pola pikir kok segelap yang Kok segelap? tahu. Loh, sekarang begini Mandru, apa mungkin kau kasih istrimu melahirkan di kandang kambing? Pasti mungkin kau nggak sejengkal, kuasa gelap itu jangan sok menjengkal karena faktanya semua tercatat. Ya, jangan keras kepala nyungsap coy. Saya tidak keras kepala, oke lah. Udah jelas nyungsap dari jam Oke, saya terima. Tuhan siapa yang mengakuin? Iya, saya terima. Tenang, akulah jangan akulah. Iya. Saya terima. Nah, sekarang saya bertanya, kira-kira bidan mana yang membantu? Keras kepala menyogok ajar. Oke, gunting apa yang dipakai waktu menggunting pusatnya? Mampus kurang ajar itu. Ya walau nih sok mendikte, sok paling ini. Mampus bos. Terus tunggu dulu sebentar. Nah setelah itu ketika sudah dilahirkan di kandang domba itu apakah ada air panas untuk melap-lap apa itu? Usah kau dikte, malaikat hadir di situ, kau nggak usah dikte kemana-mana kau. Oke. Itu kelakon kau Hari-harinya kemana-mana kau. Dan hadir malaikat hadir semua di situ, bukan di pohon kurma. Dan kau kurang ngajar sok mendikte, anjing. Lagi. Ya walau kau tuai. Panas lagi. Kau mendikte. Panas lagi. Oke. Ngusap kau. Oke. Jadi setelah itu kan ada lagi saudara-saudara. Kau lihat videonya, nggak usah cengkunek. Panas lagi. Seluruh dunia mau melihat. Iya. Video itu semua ada catatannya, semua ada. Bukan ini bukan zaman. Oke. Jadi gini. Jadi waktu Yesus dilahirkan itu dia sudah Tuhan. Kalau tonton videonya jangan disuapin terus. Halo. Iya, waktu dia sebelum dilahirkan dia sudah Tuhan belum? Dia cerita video apa nih? Gak ngerti. Udah kau bilang dari tadi saya bilang ya, Al-Qur'anmu mencatat coy. Kau nggak usah keras kepala, kau segelap itu. Al-Quran saya mencatat bahwa Nabi Isa saya itu tidak hina dilahirkan di kandang. Firman itu jadi manusia, jadi daging. Kurang ajar. Iya. Di dalam Al-Quran Nabi Isa AS itu palsu anjing. Palsu. Iya. Gak ada Isa AS SOAWSAT. Gak ada. Allah ya Allah ya Allah, bukan Allah. Bukan bahasa Arab. Iya. Jadi Yesus pakai segala bahasa, coy. Mah fleksibel, mah mengerti, mah kuasa. Bahasa Arab gak penting teh anjing. Iya. Terus bahasa yang digunakan Yesus bahasa apa? Yunani. Bahasa semulanya, biarkan dia bahasa semulanya, nggak usah kau bahasa semulanya itu bahasa apa? Yunani atau Yahudi kuno atau apapun. Oh, jadi Yesus orang Yunani. Kapan pula Yesus bahasa Yunani? Aduh, mendikte kemana-mana. Saya bertanya lah. Yesus orang Yunani. Kau tonton videonya kurang ajar. Aku udah nonton. Udah, terus kepalamu itu mencret nyungsap. Yunani kuno atau Yunani baru? Almarhumah, kok segala itu almarhumah. Oh, almarhumah Bunda Maria. Kuasa gelap itu nyungsep almarhumah. Siapa yang kuasa gelap yang di mana? Oh, jadi gini. Yang sok paling maha tahu, sok nanya-nanya udah dibilang Jakir naik aja udah nyungsep. Oke, suaranya. Sekarang gini, Yesus kan Tuhan kan? Somad aja nyungsep. Semua sebentar. Yesus kan bisa bangkitkan orang mati. Nggak usah kau tanya-tanya itu. Edis TV aja, Yohanes kau tanya, nggak penting bagi saya. Yang penting itu dalam kebenaran. Jadi yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus. Aduh, kau tanya aja, halo SWT, kau tanya, halo SWT, ya, Yesus aku kayak baca. Begini loh, yang mencabut nyawa Bunda Maria Yesus atau kau tanya SWT-mu, coy.
Enggak, karena kan yang mencabut nyawa manusia memang Allah. Nah, yang mencabut nyawa Yesus siapa? Beda Allah, beda SWT. Allah SWT kan punya Islam. Kuasa gelap. Oke, yang mencabut nyawa Yesus waktu di tiang salib siapa? Kuasa gelap. Dia datang untuk mati dan dia juga satu kesatuan. Oh, dan dia datang untuk dimatikan. Datang untuk mati. Untuk mati menudus kutuk dosa itu, Bapak segala dosa itu ditebus dia. Terus dia dikutuk. Kau tonton videonya kurang aja. Iya, masalahnya kan di Galatia 3:13 tercatat. Tai kucing kau nyamot-nyamot, tai anjing. Nyamot itu tai anjing. Kuasa gelap itu jangan nyamot-nyamot. Kau mainkan Al-Qur'anmu, keyakinanmu. Iya, kan aku baca. Kau nggak usah nyamot-nyamot karena seluruh umat di dunia Kristen paling yakin dengan Yesus Kristus. Ngapain tulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, pertanyaan saya. Gak paham kuasa gelap itu nyamot-nyamot itu gak paham. Coy. Yesus terkutuk. Ya. Gak paham kuasa gelap nyamot-nyamot gak paham. Yesus terkutuk apa dikutuk? Terkutuk. Kau tahu nggak punya kalender nggak kau di Indonesia? Iya, di kalender dituliskan. Di kalender dituliskan kebangkitan Isa Al-Masih. Yesus Kristus sekarang udah diganti. Oh, oke. Kematian Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Enggak, sebelum bangkit dia kan mati kan? Aduh, udah dibilang Isa Al-Masih bukan Isa AS. Loh, saya kan tadi ngomong Isa kok bilang Yesus. Oke, di kalender ada di situ merayakan kematian Yesus, betul? Udah lah, tonton aja lah, capek muter-muter jangan sejakir naik, pengajar. Iya. Aduh, lari dia kuasa gelap, lari Selangor. Lari. Salah saya di sini, Akang. Bunda baru-baru saya teman yang bersekusi tuh, Bunda. Itu di Jalan Raya Serang dia itu, dia buka ternak bebek. Iya. Iya. Baru-baru saya bersekusi sama dia itu. Udah perlu dilayangin tuh Bunda, kasar mulunya itu. Nggak apa-apa Bang, namanya ajaran kasih. Oke, Alex Saputra. Alex Saputra. Zebua. Iya. Kristen. Siap. Kristen. Siap. Siap apa nih? Siap apa? Siap Kristen. Siap tantangan. Iya Kristen. Mana Bang Sandi Celebes? Siap Kristen Anda? Zebua. Siap. Siap apa siap-siap? Kristen. Iya. Kenapa? Oh, yaudah lanjut. Lanjut Manora. Enggak, silakan. Dia mau bertanya silakan. Tema nggak ada pula. Tema kan sama hostnya. Iya, maksudnya silakan bertanya di mute, Akang. Silakan aja, tema mah mengalir aja. Iya, silakan Bang Alex. Saya mau nanya Kak, Bunda, apa perbedaannya agama Muslim Kristen? Agama Islam dengan Kristen. Islam sama Kristen, apa perbedaannya? Perbedaannya Islam itu agama tauhid, ajaran samawi, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan. Yang mana ini? Pengajaan Islam itu murni dari firman Tuhan, Bang. Gak ada campur tangan dari pengajaran. Enggak, itu aja dulu Bang Bejo, gak usah jauh dulu. Konsep ketuhanannya aja dulu. Cuma itu aja yang Bunda tahu. Kita bahas dulu konsep ketuhanan. Perbedaan Islam dengan Kristen, Islam itu ajaran tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan, wajahnya, bentuknya bagaimana, dan suaranya tidak akan bisa didengar oleh manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Itu pun, Kenapa nggak kelihatan mukanya? Loh, Yahudi aja nggak kelihatan Tuhannya. Oh gitu ya? Loh, sekarang abang coba tunjukkan deh di dalam Bible abang, Musa pernah melihat Tuhan. Berarti dia itu bukan Tuhan lah kalau nggak nampak mukanya. Berarti Musa punya Tuhan juga bukan Tuhan dong. Musa kan nampak mukanya juga. Yesus kan nampak mukanya juga. Loh, emang Musa menyembah Yesus? Ya nggak juga dong. Berarti iya juga dong, nggak menyembah.
Coba abang baca Keluaran 33 nomor 20 deh. Apa kata Tuhannya Musa? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku, katanya. Saya tahu Kak, saya tahu. Ini udah saya bikinin judulnya nih, temanya nih. 1 Tuhan PS 3 biji Tuhan. Jadi sekarang abang harusnya tunjukkan. Begini Bang, kalau abang mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus kan sendiri punya Tuhan. Iya. Nah, berarti Ada Yesus. bapaknya. Jadi bagaimana pernyataan Yesus jadi kontradiksi dong? Kalau Yesus mengatakan, mengajarkan Tuhan itu bisa dilihat, kenapa dia mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun juga tidak bisa kau lihat? Begitu ya? Loh, kok begitu ya? Abang nggak baca Bible abang? Saya sudah tahu Kak, saya sudah tahu. Awalnya saya Muslim Kak, Islam saya awalnya, saya masih masuk ke Kristen Kak. Saya tahu. Oh, Islam berapa tahun Bang? Kalau boleh tahu. Oh, dari nenek moyang saya sampai saya sekitar 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi abang kapan masuk Islamnya? Masuk Kristen? Sekitar 10 tahun saya udah masuk Kristen ini. Oh, berarti maksud saya berapa tahun abang mengimani agama Islam? Dari nenek moyang saya sampai sekarang. Tidak Bang, bukan dari nenek moyang. Abang hidup di zaman nenek moyang. Iyalah, nggak mungkin dari nenek sekarang. Bukan, oh berarti umur abang sudah ratusan tahun dong? Iya, itulah karena saya pun juga baik kelakuan saya. Dan oh saya jadi juga, abang udah hidup 100 tahun lebih? Udah lebih, udah balik lagi, saya lagi udah umur 30 tahun. Nggak normal nih orang. Iya nggak normal. Ini parah nih. Oke, sekarang saya mau tanya, itidal dong Bang? Tenang. Itidal dong? Bisa pertanyaan kakak itu susah gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itidal dulu Bang, saya mau bertanya, kan abang katanya Islam dan nenek moyang udah ratusan tahun. Itidal dong Bang? Ini paham nggak saya sampaikan? Sekarang saya udah masuk, mulai dari nenek saya itu saya udah masuk Muslim, ya. Dari nenek saya baru saya lahir, dari mama saya sampai 10 tahun sekarang saya udah menjadi Kristen. Paham kan? Berarti umur kau udah berapa? Bahasa Indonesia kita pakai, bukan bahasa Inggris kita pakai ini. Umur kau berapa? 10 tahun. Umur saya udah 40 tahun. Berapa? Udah 40 Sebentar tahun. dulu Bang Bejo. Berapa? 40 tahun. 40 tahun, 10 tahun. Berarti 30 tahun Anda mengimani agama Islam? Iya, betul. Itidal dong? Iya, itu kalau masalah agama itu. Enggak, saya minta Anda itidal. Kalau Anda 30 tahun udah cukup lama loh. Saya 20 tahun Kristen, 21 tahun saya Islam. Ketika saya ditanya Bapak kami yang di surga, saya hafal. Ya, saya hafal. Nyanyian di gereja, iya. Sekarang itidal dong. Sekarang pertanyaan kita itu atau ini? Itidal dong, itidal. Kalau Anda mengaku Anda 30 tahun Islam, itidal dong. Temanya dulu yang kita ikuti. Anda tipu, Anda penipu. Nora, kamu Kristen dulu, yes. Saya Kristen. Astagfirullahaladzim. Saya bilang itidal, bukan syahadat. Itidal. Kenapa Kristen suka nipu? Bang, Anda ternyata orang tua Anda mengajarkan Anda tipu-tipu. Kasihan ya, miris. Ternyata keluarga Anda mengajarkan tipu-tipu. Dia mengajarkan anaknya untuk menjadi penipu. Kalau Anda seorang Kristen, udah jujur aja. Saya dulu Islam, umur saya 40 tahun. Baru 10 tahun saya mengimani Kristen. 30 tahun Anda Islam. Itidal Anda enggak tahu. Jangan tipu lah Bang. Kenapa lah Kristen ini suka kali nipu-nipu ya? Mengaku-ngaku Islam. Nah, Selamat pagi Kak Nora. Selamat pagi, Kabur. sebentar Bang Jestuku, sebentar. Itu kabur ya, nggak di kick ya. Gak ada yang kabur. turunkan. Sebentar Bang Jestuku. Tadi dia naik. Bang Jestuku tolong di mute dulu. Noise, doubling kita. Udah jangan dulu, aku jangan di-mute lah. Biar aku jauh dulu. Saya tidak perlu jawaban Anda. Saya tidak perlu jawaban Anda. Saya tidak perlu jawaban Anda. Ngapain kau mau menjawab? Kau bapaknya tadi, bapaknya si Alex. Dia mengaku dia Muslim. 40 tahun umurnya, 10 tahun mengimani agama Kristen. 30 tahun dia agama Islam. Itidal saja kamu nggak tahu, sami Allahu liman hamidah.
Kelihatan kali kau menipu kau. Bilang sama emak bapak kau, jangan mengajarkan kau menipu. Cukup di gereja kau ditipu-tipu sama pendeta kau. Jangan menipu kau di rumah muslim. Ya? Saya saja bapak kami yang di sorga tahu kok pengakuan Imam Rasuli masih sedikit hafal. Memang karena kami Kristen. Jangan nipu-nipu lah, Kristen-Kristen, Islam-Islam. Buat malu aja kau. Kau menunjukkan kali akhlak kedua orang tua kau mengajarkan kau menipu kau. Silakan Yestuku, buka mute kau. Saya nggak suka yang kayak gitu. Memang pendeta suka nipu kok. Kalau nggak nipu dia nggak mungkin kalian percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak nipu dia nggak akan ada perpuluhan. Jangan coba-coba. Saya berani bertanggung jawab. Pembohongan terbesar yang dilakukan pendeta adalah apa? Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Berani nggak pendeta mengatakan Yesus bukan Tuhan? Silakan Yestuku, buka mute-nya. Menjauh katanya tadi. Dia menjauh katanya tadi itu dari. Oh, kalau si Toro Kosik saya undang naik. Kalau dia tidak mau naik, mute-kan aja. Lempar dia jauh. Memang pendeta suka nipu. Kalau nggak nipu nggak ada perpuluhan. Tempat. Apa Nora? Bagus-bagus lah kau. Ya kau bertanya ke saya tempat, ya saya menjawab, kenapa Nora? Lah umurmu aja sama saya. Apa kau bilang? Umurmu sama saya. Umur kau berapa? Saya 40. Oh, saya masih 28. Tua kau lah kakek. Tapi ini lab saya ini, aplikasi ini ada pendeteksi umur. Terdeteksi umurnya 65 dia. Udah ompong. Terima kasih. Sama-sama. Tenang. Ini anti rungkat apa enggak sih, Akang? Anti rungkat. Ya, bagaimana? Aku karena nengok penonton udah sampai 7 kan nih, takut saya banyakan robot. Anti rungkat. Ya. Oke. Silakan tempat apa nih? Tempat beol. Tempat berteduh. Tempat beol. Ya, tempat beolmu. Ya, mulut kau kan? Mulut kau kan? Iya, kan kau bilang. Ya, kau kan bilang tempat beol. Ya, iyalah, mulut kau. Silakan. Nora, sama Kian Santang ini ya. Ini temanya satu Tuhan melawan 3 biji Tuhan. 3 biji apa nih? Tangis dulu. Saya nggak ini ya. Saya begini. Saya ini nggak suka naik lalu nanti saya berbuat karena kelakuan kalian. Kalau saya berbuat pasti kalian itu langsung mengkick saya. Tetapi saya nggak berbuat apa kau? Saya naik dengan jangan curhat. Saya berbuat. Bukan curhat, ini diskusi, Bos. Buat apa? Ya oke, diskusi ya. Ya. Kau dengar ya, Blender. Kau dengar ya. Ya, kau dengar ya. Dari tadi dengar apa yang gue dengar pun dari kau. Iya, ada hal yang semestinya menjadi pertanggungjawaban kalian ketika kalian harus mendengar hal ini ya. Ini bukan pengadilan bertanggung jawab apa yang diambilin. Kau pun ngarang aja. Ketika saudara mengatakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alah, kau pakai itu. Kalau kau diskusi jangan gitu-gitu ya. Turun aja kau kalau pakai rekaman. Pede kau. Berarti kau gak punya ilmu. Pede sikit, nggak usah rekaman gitu. Ngertinya kau nyimak yang tadi itu? Kalau ngerti. Ngapain kau pakai rekaman diskusi? Nggak pede kali kau. Berarti kau nggak ada ilmu. Kalau kau nggak ada ilmu, nggak pantas kau untuk naik kemari. Kau longor berarti. Menurut rekaman. Kutunjukkan nanti rekaman bini kau mau kok? Cewek sama orang lain mau kok? Mau? Berselingkuh sama laki-laki lain mau kok? Mau dengarkan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nah itu kalau itu dibaca itu
Emaknya itu melahirkan dia, bapaknya siapa? Tukang balon lewat apa tukang becak lewat? Blender rusak. Naik. Kau apa naik di bawah? Kau apa? Kristen banyak di bawah loh. Banyak kali di bawah tapi nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Gila kali ah. Pengecut semua bah. Pengecut semua Kristen nih. Jadi kalau kalian jumpa di jalan Kristen mukanya peta pijak aja, ketepak gitu kan aja. Gak apa-apa, penakut orang ini penakut. Nggak berani naik. Nggak ada berani naik. Cuma tapping-tapping aja di bawah. Pengecut semua. Turunkan nasi gestuku, turunkan. Pengecut semua. Mana? Iya, nggak ada berani minta permintaan. Gila kali ya, penakut. Jadi teman-teman ya semua ya. Oten ini pengecut semua. Pengecut semua ini. Besar cakap. Jadi kalau jumpa di jalan kalian buka peta, udah gas aja, takut semua orang nih. Ini buktinya pernah takut. Gak ada nyali. Ya, merdung seputar. Kenapa Mordon? Itu Mordon kenapa itu? Janganlah marah-marah toh. Aku nggak marah itu. Cuman beginilah toh ya. Itu Kristen kan toh? Ya betul. Nah, kalau saya bilang itu bacakan doa Bapa kami pasti itu hafal. Dia ini nggak suka saya itu. Ada orang naik ke atas mengaku dia pernah Muslim. Pas kita tes keislaman dia, sholat dia itu bagaimana? Kenapa dia tidak tahu? 30 tahun loh dia Islam. Bagaimana mungkin dia tidak hafal satu saja di situ rukun sholat? Gitu loh. Saya Kristen 20 tahun. Coba Nyora, kau nyanyikan satu saja lagu gereja. Tahu saya. Ya jadi gini toh. Karena aku ikut-ikutin tadi live-nya ini kan. Live-nya Kian Santang nih. Maaf ya Bang ya. Ini memang udah subuh kan. Jadi gini loh Pak. Kalau kita itu sebagai orang Batak, kita itu walaupun beda keyakinan, kita nggak seharusnya menghujat loh itu. Menghujat siapa yang saya hujat toh? Coba tunjukkan datanya. Itu artinya menghujat keagamaan gitu. Kita saya nggak menghujat. Dari tadi saya nggak ada menyinggung tentang Kristen. Dia karena mengaku dia pernah Islam. Iya. Saya tes rukun sholatnya salah satu. Bunda Nora, memang pernah Kristen apa sih? Saya karismatik. Oh, Pantai Costa ya. Emang dari kecil udah karismatik. Karismatik kan baru, Bunda Nora. Tidak, Bapak itu saya kan pecahan Pantai Costa. Bapak saya GPDI, saya yang karismatik. Oh. Udah lama di karismatik Bunda baru murtad, mualaf. 7 tahun. 7 tahun. Berarti dari awalnya dari agama orang tua gereja Pantai Costa di Indonesia ya? Enggak. Oh iya. Kalau di karismatik tata cara ibadahnya gimana sih Bunda Nora? Tata cara ibadahnya ya tidak seperti kayak di GPDI, GKPI, pakai buku panduan, nggak ada, ya nyanyi. Nyanyi terus, kalau selesai ibadah biasanya umumnya mereka melakukan apa Bunda? Yang pasti saya tidak mengikuti bahasa roh. Bukan. Selesai yang saya tanyakan, selesai ibadah, umumnya di karismatik itu ada sesuatu kegiatan yang mereka buat, itu selalu ya karismatik atau Tiberias. Biasanya apa sih yang mereka perbuat selesai ibadah? Selesai ibadah ya pulang lah. Oh, berarti Bunda nggak di karismatik, kalau gitu Bunda nggak tahu. Saya gereja Bethel Indonesia Mawar Saron. Iya, sama karismatik Mawar Saron, ya Tiberias itu sama. Maksud saya yang saya pertanyakan sama Bunda Nora, biasanya ada budaya yang selesai ibadah, mereka itu melakukan sesuatu. Tidak ada melakukan sesuatu, Bang. Waduh, berarti Bunda nggak pernah di situ. Kenapa nggak pernah di situ, Bang? Iya, karena biasanya di selesai ibadah, di selesai pembacaan firman, itu kan selesai nyanyi-nyanyi, puji-pujian,
Itu setelah penutupan ibadah daripada itu ada umum yang selalu dibuat oleh. Kalau nggak ada bagaimana, Bang? Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada berarti Bunda Nora nggak dari situ. Jadi saya dari mana? Kalau kamu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Ya udah, saya memang karismatik kok. Kan bisa-bisa juga ngaku-ngaku. Kenapa ya, emangnya? Nah, karena itu udah jadi tata cara ibadah mereka selesai melakukan. Tahu dari mana tata cara ibadah mereka? Saya di situ loh, Bunda. Kamu di GBI mana? Saya di karismatik. Kamu karismatik di GBI mana? Karismatik, saya di Sulut. Karismatik Tiberias Mawar Saron itu selesai ibadah. Tahun berapa itu ada ibadah setelah selesai ibadah, selesai nyanyi ada apa? Tahun berapa kamu? Ya saya sekarang udah 10 tahun ya. Oh 10 tahun, kau baru 10 tahun. Saya udah tanya, dengarkan. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Coba Bunda dengarkan dulu, baru Bunda bantah ya. Jadi gini. Saya masuk Islam tahun 2003. 2003, woi, 2003. Iya, tahu Bunda ya. Selama saya nanya kepada gembala-gembala yang ada, mereka bilang itu udah dari sononya terbentuknya karismatik, Tiberias itu perpecahan daripada Pantekosta, tata cara ibadah mereka gitu. Tata cara ibadahnya bagaimana? Sekarang aku tanya dulu, kau karismatik, kau udah pernah melakukan puasa Ester? Ya, Bunda bicara puasa Ester, anak SD pun tahu. Kamu pernah melakukan puasa Ester nggak? Puasa Ester itu semua anak SD pun tahu. Kamu sudah melakukan puasa Ester apa enggak? Saya belum pernah. Loh udah, kalau belum pernah jangan sama saya. Saya dengan ibu gembala saya udah puasa Ester 3 hari 3 malam. Jadi diam aja kamu di situ, ya? Kalau itu Bunda, kalau masalah puasa Ester semua orang tahu. Sekarang begini, karismatik, tata cara. Bapak, ini aku anakmu. Itu lagu baru loh Bunda. Astaga. Lagu baru tahun berapa? Bunda bilang dari karismatik lagu ya apa katanya Bunda. Lagu tahun berapa? Oke, saya cari ya. Saya cari ya lagu tahun berapa kau bilang? Aduh, Bunda itu lagu itu ada di tahun 2000-an. Lagu tahun berapa kau bilang ya? Tahun 2010-an. Oke, 2010-an. Oke, kita lihat ya. Sebentar, kau diam dulu. Sebentar dulu, Mordor. Nah, kayaknya Bunda bukan dari situ. Malah ya apa yang Bunda bicarakan tadi, Bunda yang udah dibuang dijilat lagi. Saya tunjukkan tahun berapa itu ya. Jangan langsung tensin, Dok Nora. Iya, diam dulu. Enggak, saya karismatik memang. Bukan langsung ditensi, memang nyatanya dia nggak tahu. Diam dulu. Berarti kan Bunda itu memangnya Muslim terus ngaku-ngaku pernah Kristen. Loh, saya memang Kristen kok. Atau cara ibadah aja Bunda nggak tahu. Sekarang saya tanya, di karismatik pertama masuk di gereja itu apa yang dilakukan? Penyembahan. Penyembahan dong. Penyembahan semua tahu. Di dalam gereja, di dalam tata cara ibadah semua tahu. Awalnya penyembahan. Sebelum itu apa, Bunda? Apa sih? Coba saya tanya. Ini yang ngaku-ngaku Kristen, yang pernah Kristen terus mualaf udah lama. Yang saya cari-cari tahu ini Bunda Nora ini yang ngaku-ngaku. Nah, iya, Bunda yang ngaku-ngaku Kristen, pernah Kristen, sekarang udah mualaf. Nah, sekarang saya nanya, Kristennya dari mana? Ya, kalau mau mempertanyakan itu perbedaan dengan yang lain, bukan dengan apa yang saya di karismatik. Saya jadi semua karismatik itu sama tata apanya ibadahnya? Tok Nora, ya, coba kasih tahu. Udah pada tidur tuh. Coba dulu kau tunjukkan semua karismatik sama tata ibadahnya. Kau tunjukkan dulu pakai data sama saya. Mana? Waduh, ini berarti di mana tata cara ibadahnya sama? Di mana? Ngaku doang. Di mana? Sekarang saya tanya, yang pertama bentuk karismatik siapa? Oh, tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Tata cara ibadahnya sama di mana? Semua sama. Anda mau tanya karismatik semua sama. Ibadahnya sama. Pertanyaan itu Bunda pertanyaan itu kayak orang nggak punya apa ya, malu-maluin aja. Tanya di mana tata cara ibadahnya sama? Damailah. Di mana? Maksudnya tata cara ibadah di mana yang sama?
Karismatik semua sama tuh di mana? Tata cara ibadahnya sama. GPI Semua di Indonesia sama. GKI sama. Di mana? Saya bicara yang karismatik. Di mana? Bunda kan Iya, bilang di dari mana? karismatik. Saya di karismatik. Dengar GPI dulu. itu di mana sama dengan Mawar Iya, Saro? Di dengar mana sama dulu, dengan diam Tiberias? dulu. Saya Mana, jawab, di diam mana? dulu. Coba Karismatik. di mana, tunjukkan. Semua di Indonesia sama tata caranya ibadah. Ya di mana? Coba. Mau cari tahu? Mau cari tahu? Berarti kan kamu nggak tahu. Bang Leomar. Bang Leomar. Berarti kan kamu nggak tahu. Lo tunjukkan Berarti sama kamu saya di mana tata cara cuma ibadahnya sama. ngaku-ngaku pernah karismatik, ternyata enggak ya? Memang saya karismatik. Nah, saya nanya. Tata cara ibadah pertama. Kenapa kau kepanasan? Dengar. Pertama orang yang di karismatik itu, saya tanya, karismatik itu agama atau bukan? Karismatik bukan agama. Terus apa? Yang pada tidur tuh. Terus apa? Karismatik bukan agama. Kristen juga bukan agama. Kristen itu hasil dari konsili. Astaga, ya kan kemana-mana. Nah sekarang lah yang nonton ini ya, tidak pernah yang nonton dikatakan ini Protestan. 5K ini, Di yang mana nonton 5K ini baru tahu ternyata Nora sekarang ini begini aja deh, Leo. Kau bilang katanya sama, tunjukkan kesamaannya semua. Ayo. Semua daerah di Indonesia. Di mana samanya? Di mana? Tunjukkanlah. Kau jangan semua begitu dong. tata cara yang sama nih. Semua sama. Sekarang saya mau tunjukkan apa? Katanya kamu pernah dari situ. Di mana semuanya sama loh? Katanya kamu pernah dari situ. Katanya kamu pernah dari situ. Kok nanya? Di mana samanya kalau semua karismatik? Saya nanya aja kamu belum jawab. Di mana samanya? Kau tunjukkan sama saya. Memang ini pernah karismatik. Tunjukkan sama saya loh. Sekarang begini loh. Si Leo tadi mengatakan apa? Coba tunjukkan KTP kamu yang lama. Bahwa kamu pernah Kristen. Mana tunjukkan sama saya kalau sama. Tunjukkan gini aja, Nora. Tunjukkan sama saya. Pertanyaan kamu nggak masuk akal ya. Ini 5K orang menonton. Pertanyaan kamu ditertawain pasti. Kau paham nggak bahasa Indonesia? Coba tunjukkan KTP kamu bahwa kamu pernah Kristen. Coba. Loh, sudah 20 tahun saya meninggalkan Kristen. Kau lucu kau. Katanya tadi 8 tahun. Ini butar lagi. 7 tahun saya masuk karismatik. Mama saya GPDI. Lucu nih orang nih loh. Telinganya cowok atau bongel. Mampus. Siapa yang nge-kick dia? Aku. Dia mau curhat atau mau diskusi? Nanya orang pula internal. Nanya pula pribadi orang. Udah sakit itu. Mau apapun dia urusan dia lah. Begini loh. Intinya saya karismatik. Bapak saya, mama saya GPDI. Ya. Tidak sampai memang saya 10 tahun di karismatik. Karena memang saya tidak suka memakai buku panduan. Kidung Agung lah, yang apalah. Saya nggak suka. Saya suka kenapa masuk di karismatik. Karena karismatik itu ibadahnya bebas. Mereka nyanyinya bebas. Mau nyanyi ya apa-apa. Terus mau nyanyi apa lagu? Tuhan Yesus tidak sudah berubah. Terus nyanyi waktu persembahan apa? Iya betul. Apa lagu persembahan itu? Lagu-lagunya yang lebih lagu-lagu yang diciptakan. Dia mengatakan semua ibadah karismatik itu sama. Nah, tunjukkan sama saya kalau sama. Gitu loh. Baru saya bisa tahu. Masalahnya setahu saya tidak sama. Lagian kenapa kok Leo? Oke, Blender kamu mau debat apa? Sekarang udah ketahuan Nora itu patut dipertanyakan kekristenannya. Karismatik itu ibadahnya sama. Enggak usah. Itu pertanyaan yang kolot. Ya, sekarang semua orang udah tahu. Patut dipertanyakan kan Nora pernah Kristen atau enggak. Nah, Blender kamu mau debat apa? So apa kamu? Coba kasih kentut Bang Blender, kasih kentut ya. Maaf semuanya. Saya boleh debat sama Leomat enggak? Saya sebelumnya dari kecil sampai besar itu Muslim. Dan saya sekarang sudah masuk Kristen dan saya ngambil kependetaan. Tujuan saya tadi naik itu, saya nggak setuju dengan cara Leomat juga. Itu namanya saja kamu mengucilkan orang lain. Cara untuk menunjukkan. Saya bukan mengucilkan. Gini, tapi saya pengen tahu orang yang sering menghujat Kristen. Bukan menghujat. Kau tadi mengatakan semua ibadah karismatik itu sama di Indonesia. Tunjukkan sama saya. Karena karismatik itu bukan dari sinode. Diam dulu lah kau Leo. Muncung kok kayak muncung perempuan. Nora. Kau tunjukkan
tunjukkan Nora, sama saya saya. bilang, seluruh Kau tunjukkan karismatik sama di saya. Indonesia tata cara ibadahnya Ya sama. di mana? Buktikan Ya. sama saya. Katanya kamu dari situ. Saya dari Kok situ, perlu saya tata cara jelasin? ibadahnya Sebenarnya kamu untuk membuktikan bahwa kamu dari karismatik, Kau kamu pikir harus dia bilang gereja sinode? tata cara karismatik gini. Kau pikir dia Bukan gereja pertanyaan yang sinode? seperti itu. Sinode yang baru Logikanya sama. di mana? Bongol. Leoman, mau Nora mau nggak dari situ mau dari situ apa urusan kau? Kau yang ngasih makan dia rupanya. Waktu Kristen kau yang ngasih makan. Pembohongan Apa urusan namanya. kau? Nah, pembohongan kak. Apa urusan kau? Kau apa urusan kau memaksakan dia udah itu pengakuannya? Kau nampak kali kau tukang tipu, takut untuk tipu. Haruslah saya nampak tanya. kali kau tukang Orang-orang yang menipu, mengaku pernah takut untuk Kristen. menipu. Ternyata Enggak, bukan. kau Harus saya kau tanya. ditipu. Kamu itu Apanya pembohongan. kau Kamu mau mencela dapat kau? apa sama saya? Mau Aku dapat mau apa sama diskusi, saya? aku curhat, mencari apa satu dia? Tentang agama. Mau dia Kamu mau dulu dapat apa? Kristen, mau Islam apa urusan kau? Nih, saya tunjukkan ya. Sebentar, Ben. Saya tunjukkan ya. Saya tidak mau nipu-nipu kau, tapi ya bagaimana lah? Kau memang juga dasarnya tukang tipu. Apa yang kau tunjukkan? Bukti kau pernah Kristen? Itu yang tunjukkan, bukan data Diam dulu. Tata cara ibadah karismatik tidak sepenuhnya sama di semua daerah. Jedar. Meskipun ada kesamaan dasar dalam ibadah karismatik seperti penekanan pada karunia Roh Kudus, ya betul, bahasa roh dan pengalaman pribadi, ya kita selalu Nora, menceritakan yang kamu baca itu data dan selalu menceritakan apa kesaksian. Siapa yang mau maju mau bersaksi, diam dulu binatang. Diam dulu binatang pribadi. Nah diam. Oh ya, pengalaman pribadi, iya, ini adalah kesaksian. Dengan Tuhan terdapat variasi dengan pelaksanaannya, tergantung pada denominasi gereja dan tradisi lokal. Paham kau? Jadi tidak sama semuanya. Emang binatang ya kau. Kayak aliran keyakinan juga itu kak. Bukan begitu Bang Sirait ya. Maaf Bang Sirait ya. Begini Bang. Kami memang hari Tonang tuh nggak ada yang Kristen. Dan maaf kak, saya juga dulu muslim ya saya, dan orang tua saya masih muslim, cuman saya yang Kristen. Cuman saya bilang cara dia penyampaian dia itu yang tidak pas. Maksudnya begini loh, imanin kepercayaan dia, jangan imani kepercayaan orang lain gitu loh. Jadi jangan menghujat, itu jatuh langsung dia menista agamanya sendiri. Bukan begini Bang Sirait, sebentar izin ya. Tadi itu naik tadi ada saudara Kristen ngaku dia Islam 30 tahun. Nah 10 tahun baru masuk Kristen. Saya suruh dia itidal. Itu tahu itidal kan? Tahu. Nah dia tidak bisa ngucap. Otomatis kan kita ragukan itu. Masa 30 tahun dia tidak tahu itidal? Sami Allahu liman hamidah. Makanya saya bilang jangan menipu di sini. Kristen ya Kristen. Jangan kau ngaku kalau kau tuh pernah Islam, terus kau murtad. Itu masalahnya, naik dia. Kau dulu di mana? Di karismatik. Karismatik dia bilang katanya ibadahnya semua sama. Mana mungkin? Sama. Kecuali dia gerejanya dari gereja sinode. Barulah sama. Sinode baru sama. Iyalah, sinode lah baru sama tata cara ibadahnya. Sesama Protestan aja kita berbeda itu, apalagi kalau itu pernah dengar Advent. Saya Advent lebih fanatik daripada Muslim. Itu loh. Itulah. Anak Medan. Iya bang. Kristen. Katolik saya. Oh Katolik. Ini selapet, marbun selapet. Itu saja sebenarnya itu. Tadi yang dibilang Kak Nora Ritodang itu, kalau karismati ini memang nggak kategori Kristen. Makanya kita di KTP pun karismati itu nggak tahu kita aliran mana ini. Mau masuk Katolik enggak, mau masuk ke Protestan enggak. Berarti nggak jelas ya karismatik ya? Nggak jelas. Karismatik itu tidak pernah mau mengakui dia dari Protestan. Iya, cuman makanya orang ini bang, kadang karismatik ini ngeri. Dalam arti begini. Mau nanti orang pesta, adat pun nggak jalan. Begitu sama seperti, maaf bang, saya potong. Sama seperti kita Advent. Advent itu tidak tergolong di dalam mungkin Protestan. Tidak makan B2. Lebih fanatik kita daripada Muslim. Jadi tapi kita ambil ke Protestan. Kita ambil jalan lebih dekat aja lah. Jangan jadi selisih kayak gitu. Dia itu bersikeras saja nih. Jelaskan dulu Leoman.
Karismatik itu tuh nggak jelas Leoman. Kau Bukan, karismatik lagian tidak makan apa? B2 bergota. Nggak ada makan berdua bergota. Iya. Dan karismatik dan itu begini. makan B2-nya tidak campur dengan darah. Itu saja bedanya. Tidak pemakan darah. Iya. Ini Leomart ini si bodat. Bodat nih Leomart nih. Bodat macam lo itu pembohong. Dan begini Kak. Pertanyaan saya simpel. Kalau kamu pernah Kristen tunjukkan. Di mana? Itu aja Karismatik doang. itu semua ibadahnya sama. Tunggu Nora. Kamu baca dari data. Kamu baca dari data. Kau ini anak Medan Tetapi mengatakan semuanya Leoman bukan berarti ajaran tidak kau sama. kamu tahu ajaran kau itu tidak jelas. Betul nggak? Betul ajaran kau. Ajaran kamu yang jelas, nggak jelas. Dengar ya. Kamu, salah coba satu kita debat masalah yang agama yang kamu. dulu kau Leomart. Kamu bisa tanya juga sama saya agama saya. Siapa yang naikkan dia? Coba kita berdua debat. Coba. Saya mau lihat. Naikkan lagi Blender. Enggak, aku biar debat sama anak Medan ini. Dengarkan dulu, oke, sebentar. Dengarkan dulu ya, Leomart. Dengarkan dulu ya. Pada umumnya yang digunakan karismatik seluruh daerah itu cuma satu, apa? Bahasa roh. Kedua apa? Kedua kalau dia memberikan kesaksian selama hidupnya bagaimana pendekatan dia sama Tuhan. Nonton di TV lo itu. Nonton aja. Sekarang gini Leomart. Mana yang benar? Karismatik atau Katolik atau Protestan? Karismatik bukan Protestan itu. Agama yang mengajarkan hal yang nggak benar. Apa ya jadi? Di mana kebenaran karismatik itu? Suaranya kecil kali, nggak kedengaran. Bukan suara kau. Di mana kebenaran karismatik itu? Coba. Di mana? Suara kau kecil kali. Gimana coba? Di mana kebenaran karismatik itu? Semua benar karena percaya adanya Tuhan. Bibir kau. Ajaran karismatik itu berbeda dengan yang Katolik, Protestan. Di mana benarnya? Enggak masalah mereka berbeda. Itu cuma tata cara ibadah. Tapi mereka menyembah satu Tuhan. Dengar ya. Karismatik menyatakan, ya luga karismatik. Katolik dan Protestan sesat. Seolah karismatik yang benar. Di mana datanya? Coba tunjukkan ke saya. Ya, luga mengatakan itu. Karismatik. Iya, luga itu siapa? Ya dia karismatik. Iya, luga itu siapa? Nabi. Pembuka agama. Iya. Apakah pernyataannya dapat bisa dibenarkan? Di mana kebenaran karismatik itu? Itu hanya pernyataan individu. Karismatik bukan Kristen. Karismatik bukan Kristen. Karismatik bukan Kristen kan? Bukan Kristen kan? Dia Kristen. Tapi pernyataan satu orang di TikTok, lo pakai data. Oke, benar. Anak Medan benar karismatik itu termasuk Kristen. Bang, halo Bang. Astaga, lo itu so pinter mau debat sama saya. Bang, sekarang kamu mau debat apa sama saya? Coba. Tunggu dulu. Mau debat sama saya apa? Diam dulu, ganti-ganti Leoman. Bang, kita gantiin ngomong ya. Ya. Di Indonesia ini 6 diakui agama. Katolik, Protestan, Konghucu, Islam, Hindu, Buddha. Karismatik nggak diakui. Karismatik itu bukan agama, persekutuan doa. Olot. Astaga lo. Di situ bisa saja dari Katolik bisa, Protestan bisa. Bibir kau bisa, mereka mana ada pakai bahasa roh. Kami Katolik ngaku itu. Dan kami juga tidak. Terus dia mengambil data daripada satu orang, satu individu. Di mana logikamu, otak taruhmu di mana? Ini yang mau debat sama saya. Katolik. Standar lu itu mau debat sama saya begitu, Blender? Ini anak Medan yang ngomong. Mau anak Medan ke anak apakah? Anak Medan di samping kau ini Katolik. Sudah sedalam apa ajaran karismatik Leoman? Karena itu bukan suatu agama, itu suatu persekutuan doa. Sudah sedalam apa persekutuan doa kau? Sudah sejauh mana? Apa yang kau tahu dari persekutuan karismatik kau itu? Dan dari mana kau dapat semua juga? Lu enggak usah tanya persekutuan doa, karena ada firman Tuhan, bukan mereka yang setiap hari menyebut namaku Tuhan. Lu jangan enggak usah lagi sok tahu. Kau mempelajari itu cuma tidak sesuai dengan perilakumu. Apakah itu tidak sesuai? Sekarang saya nanya sama lo, apakah kalau mereka menghujat, apakah pantas untuk tidak diberitahu suatu kebenaran? Apakah pantas? Sekarang lu bicara aja kosong.
Nggak usah lu, saya mau debat sama Nora atau Blenders yang muslim sini. Itu Mana? pendeta dia itu, kurang ajar kau, tak ada keluarga pendeta kau. Saya juga muslim, orang tua saya muslim, orang tua saya haji. Di mata Tuhan kita sama. Selama melakukan kebenaran nggak ada Tuhan milih-milih mau pendeta dia ustadz, dia haji kah, dia pastor, dia apa. Setidaknya kau ada adab sama pendeta, botol. Sekarang gini. Kalau mau adab sama pendeta gitu cara pendeta. Lu aja saya mau debat sama lu. Hantam dia Bang Sirait, hantam dia itu. Tenang. Hantaman. Lo kalau udah nggak ada bahan, jangan kasih adu domba. Puasa Ester yang aja saya cari lo itu, yang muslim sok-sok tahu. Puasa Ester kau. Agama orang lu perdebatkan, bukan yang bukan puasa lu Ester dulu kau. Logikanya di mana? Memaksa hal yang logika untuk dilogikakan. Puasa Ester dulu kau. Masa Tuhan kau logikakan. Woi, olot. Tuhan di mana bisa diarahkan ke logika? Kau ungkit Tuhan, Lemat. Zaman kerajaan di mana Tuhan? Saya tanya kau, mereka kemana meninggalnya? Coba kau jawab. Makanya saya bilang sama mereka, ya kamu jawab. Jangan pakai logika dalam beragama. Ya kamu Karena jawab. Tuhan itu nggak dapat dipikir secara logika, bro. Kamu bilang diam kau jangan bawa Tuhan, tapi kau yang bawa Tuhan, bodoh. Kau sok-sok tahu kau. Paham nggak kau? Kau bilang jangan bawa Tuhan, tapi kau yang bawa Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu. Karena mereka bahas Tuhan. Bangsa Israel. Zaman negara lain anak kecil udah bikin apa, mereka ini jadi virus bahas agama, cari koin. Zaman kerajaan di firman Tuhan perjanjian lama. Mana mereka? Apakah mereka mengenal Tuhan? Saya tanya sama kau. Apakah situ ada agama? Coba kamu jawab. Masalah agama adalah dari tadi lo Sirait dari tadi lo banyak mulu, saya nggak dengar karena saya nggak anggap lo. Yang saya cari sini muslim. Kalau kau diam sudah. Yang paling benar adalah agama Hindu karena mereka agama tertua. Cuman mereka apa yang lo bicarakan ini? Saya nggak dengar. Bang Sirait itu dia nggak tahu agama tertua agama apa, dia nggak tahu. Kamu tahu nggak agama? Lu sekolah sampai di mana, Nora? Coba kau jawab agama tertua agama apa? Kan udah disebut sama Sirait, apa perlu saya jawab? Anak TK aja tahu. Bukan masalah itu, saya tanya sama kau. Sekarang zaman kerajaan itu mereka apakah ada agama? Itu sekolah aja mungkin gak genap kok. Kamu jawab aja dulu, zaman kerajaan di perjanjian lama apakah ada agama di situ? Coba kamu jawab. Dulu belum ada agama. Ya udah. Orang Yahudi pun gak pernah bawa agama, bro. Kau bisa menjawab, cuman kau buat ribet semua hidup itu. Itulah kau, bodohnya kau. Saya bukan cari kau. Bro, jangan sebut-sebut bodoh. Bro, itu kolot. Yang saya cari si Blender sama si Nora atau supaya muslim sini. Sok-sok menghakimi agama orang yang bukan mereka imani. Sok-sok ngaku Kristen padahal bukan Kristen. Saya memang bukan Kristen kok. Ya, sosok mengaku pernah Kristen kan? Emang karismatik sejak kapan jadi Kristen? Bang, karismatik lo baca aja. Bang anak Medan. Coba Bang anak Medan sekarang yang ngomong. Apakah karismatik itu Kristen? Kenapa abang sebenci itu sama Islam sedangkan kita yang Katolik aja biasa aja? Kenapa? Apa alasan abang? Iya betul. Saya nggak membenci Islam ya. Ya, saya nggak membenci Islam. Yang saya benci orang yang sok beragama Islam, yang merasa lebih pintar dan merasa lebih Tuhannya paling benar. Apa beda sama ini kau? Satu, itu yang saya benci. Mereka salah. Saya setuju dengan pendapat kau. Sumpah. Saya Kristen malu. Karena kalian sok-sok merasa paling benar dalam beragama. Bang Ben, enak banget ya ngerokok sama kopinya. Mantap ya. Saya yang Kristen aja malu lihat tingkah laku kau seperti ini. Malu. Nggak apa-apa kamu malu, tapi saya Kristen, ya saya Kristen. Yang Dia nggak Kristen, dia nggak Kristen, dia karismatik nggak Kristen. Abang di KTP apa? Saya lahir dari keluarga Katolik, tapi saya sering masuk di karismatik karena saya bukan cari agama, saya cari Tuhan, bro. Selamat malam dulu, selamat pagi. Pendetaku. Sirait, tunggu dulu kalian. Sirait, kau pendeta Advent kan? Aku Advent. Jemaat Pancur Batu. Kau pendeta. Kau pendeta, jangan kau serang agama Kristen. Kurang ajar kau pendetaku. Siapa yang menyerang agama Kristen? Pembahasannya ini tadi, kenapa kau serang Kristen yang dua ini? Makanya saya bilang dari tadi, saya cari Rumini yang mau kembali, Rumini yang kembali, bukan Kristen. Coba debat sama saya mau lihat. Saya buat congor kalian mencret di sini. Bukan agama Kristen saya serang, paham gak pembahasannya? Gak boleh seperti itu. Kau harus membela umat-umat Kristen ini. Mereka ini Rom Islam
menghujat Tuhan Yesus, biar kau tahu itu, jangan kau longor kau jadi pendeta Advent kau. Mereka tidak ada. Patut bertanyakan juga itu kekristenannya kayak Nora. Mereka tidak ada menghujat Kristen. Pendeta Advent, kau bilang kau pendeta mana kau? Sebentar dulu Kak Denny, kau masuk, kau tahu nggak pembahasannya apa? Tahu, dari tadi aku di sini loh. Iya, jadi kamu tadi ngaku-ngaku dia Islam. Iya, aku tahu itu salah. Ya udah itu salah. yang dibahas sama si Ini Rai. pendetaku ini yang mau ku serang, pendetaku. Bukan, itu Emang yang aku ada dibahas tadi menghujat sama si Kristen. Rai. Aku emang ada menghujat Gitu Kristen. loh. Tidak ada menghujat Kristen. Iya, kau itu apapun mereka bicarakan, yang penting meninggikan nama Yesus, kau diam, pendeta. Biar kau tahu itu. Di mana pembelamu sebagai kau pendeta Kristen kau? Tuhan kita sama, Tuhan Yesus. Ini kan dia menyampaikan ajaran kasih terhadap manusia. Gak ada kasih. Loh, iyalah. Ini pembela agama, ini pembela iman. Di sini emang kayak Muslim, agama pemikiran manusia. Pendetaku ini pun tak kayak mana pendetaku ini. Agama pemikiran manusia. Saya tidak ada menghujat agama Kristen. Coba saya mau lihat si Nora atau si siapa yang Muslim. Coba kita debat. Kau diamlah dulu Leomar, kau tunjukkan sama bukan saya. diam. Kalau Congor. ibadah karismatik semua sama di semua daerah. Semua. Halo, itu memang congornya udah ketahuan loh. Kau pikir saya nggak Kristen? Kristen di mana? Saya hanya pengen buktikan bahwa kamu pernah Kristen. Itu aja kalau tahu saya Kristen. Buktikan kamu pernah Kristen. Simpel aja kan? Aja tahu saya Kristen. Contoh satu aja. Ini oh ini KTP saya pernah Kristen, sekarang Muslim. Bohong kali ya. Semua orang bisa ngaku saya pernah Kristen, saya Muslim. Kayak tapi beda ya. Mereka ya. Sebentar dulu Bender, sebentar ya. Kamu bilang 30 tahun Muslim. Simpel aja kan, tunjukkan. 30 tahun saya Muslim. Sejak kapan saya bilang 30 tahun saya Muslim? Jangan dulu ada yang naikkan ya. Jangan ada yang naikkan. Umur saya 41 tahun. Saya masuk Islam ketika saya berumur 20 tahun. Bapak saya masuk Islam ketika bapak saya berumur 48 tahun. Mama saya 44 tahun. Ya, paham kau? Adik saya masuk Islam 2011. Kakak saya masuk Islam 2012. Kami semua Kristen. Tidak ada yang namanya Ari Tonang dari Muara beragama Islam. Kampung saya di Tarutung. Mama saya Boru Sinaga. Kampungnya di Pangaribuan. Di Raut Bosi. Paham kalian? Kami Kristen. Tahu kau? Ya? Hah? Kenapa kau yang jadi panas? Bapak saya, mama saya GPDI. Saya masuk ke karismatik. Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Dulu kami tinggal di Dumai. Ya? Di Dumai kalau kalian tahu di belakang Bulog itu semua mayoritas Kristen. Jadi kami satu keluarga masuk Islam. Pendebat Kristen tidak ada yang ragu kalau saya dulu tuh bukan Kristen. Memang kami semua Kristen. Bahkan di room siapa kemarin itu masuk ke keluarga kami. Mengamuk dia. Nora, bagaimana dengan opung kau yang Kristen dulu? Buat malu kau, nangislah opung kita yang di kuburan, Nora. Gara-gara kau, Nora, katanya. Jadi cuman kau Leo yang meragukan saya dulu Kristen atau tidak. Itu terserah kau. Terus dia bilang tunjukkan KTP. Kau pakai otak. 20 tahun yang lalu saya Kristen. Tidak mungkin masih ada KTP-nya. Karena udah saya rubah masuk Islam. Maaf Kak Nora, untuk itu Diarni, saya sama sekali tadi tidak ada mengucilkan satu agama pun. Saya ingin mendamaikan. Dan tolong jangan salah paham. Saya tidak ada pernah menjelekkan agama Kristen ataupun Muslim. Karena orang tua saya juga Muslim. Dan saya tidak pernah mengecilkan apapun itu. Mungkin banyak pendengarannya di sini. Ya, Bu Dani jangan salah paham. Bu Dani minta maaf dulu, Bu Dani. Minta maaf dulu, Bu Dani. Jangan salah paham pendengaran. Saya tidak membela satu ataupun yang lain. Saya cuma menyampaikan kepada dia, kalau ingin berdebat, jangan saling menjatuhkan. Oke, jangan kita paksakan kepercayaan orang lain. Imani saja kepercayaan kita. Kan saya rambut jagung, minta maaf dulu, rambut jagung. Saya tidak ada mengucilkan saya nggak di Dumai lagi, saya nggak di Dumai. Ataupun agama Muslim. Itulah maksud saya. Jangan salah pemahaman. Nggak ada menghargai orang sama pendeta, yang ngeri kali Kristen. Iya, kita sama Pak. Kalau dia memang gelar Ustadz, kita aja tafadhol Ustadz, silakan Ustadz.
Iya. Bukan, masalahnya ayah saya haji juga, Kak. Jadi saya mah bukan ada menghujat atau gimana. Sedangkan saya sama orang tua saya aja saya kompak loh. Iya enggak Bang. Begini loh, itu Darni kan juga dia tahu kan gitu kan, pendeta tidak ada dihargainya. Kejam kali mulutnya. Tidak apa-apa, saya nggak usah. Nggak masalah. Setiap kita intinya jangan pernah bawa agama lah. Saya bilang di sini. Mau gimana pun itu tergantung orang masing-masing. Menentukan kita masuk surga atau tidak itu adalah tingkah laku dan perbuatan kita. Oke pendeta, sekarang tugasmu pendeta, balbali dulu orang ini yang menghujat Tuhan Yesus kita. Coba. Oke. Sekarang yang saya tanya Kak Diarni, apakah saya ada menghujat Kristen atau Muslim dari tadi? Saya tanya itu, saya tidak terima. Bukan menghujat, tapi kau seakan-akan kayak mau menyalahkan kedua teman ini. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya tidak pernah menjawab. Diam dulu lah, janganlah yang dinaikkan yang suka ribut-ribut. Udah selesai lah. Udah pendeta, lawanlah mereka, lawan mereka. Oke, sekarang gini Kak. Saya itu cuma cara penyampaian dia yang tidak pas, itu yang saya omongkan dari tadi. Cara perdebatan dia itu tidak pas. Bukan ada saya menyalahkan atau menyudutkan mereka yang Kristen. Sedangkan saya Kristen. Saya percaya sama Tuhan saya, tapi saya tidak mungkin memaksa mereka percaya sama Tuhan saya. Sekarang menentukan kita pemikiran saya Kak. Menentukan kita masuk surga itu adalah tingkah laku dan perbuatan kita harus sama. Ini Bu Dani kayaknya lagi dapat dari kemarin, marah aja terus kelakuannya. Lagi dapat kayaknya Bu Dani. Bukan, ini kan namanya apologet. Ya, apologet itu membela iman. Sinora selalu menghujat Tuhan Yesus kita dan teman-teman Muslim. Muncung kau lah Derni. Kurang ajar kau. Kau muncung kau. Kau menghujat Nabi. Main kita yuk, main. Nomor satu kau setan. Main kita dua yuk. Jangan ada yang ikut, yang lain-lain. Bangsat kau. Aku sama Sinora biar ku bal-bali dulu. Kau tai. Kau apa kali kau banyak kali. Gendut kau. Ini panas nih. Diamlah kau. Dia betul itu. Ngapain kau mau dibela-bela? Kau perlu kau dihajar kau. Kalau berdiskusi, ya, dia larikan langsung ke Nabi. Tidak seperti yang suka nikah, yang gonta-ganti pasangan. Memang binatang kau. Kau yang binatang. Bukan kau yang binatang. Semoga Yesus nanti memasukkan kau. Diam kau. Kau dikatakan anjing kau. Yesus sendiri yang mengatakan kau anjing. Jangan suruh saya sabar. Berapa kali sih dia nih selalu kalau berdiskusi selalu mengatakan bagaimana Nabi saya, binatang kau. Inilah malasnya saya Kak Bang untuk naik ke rumah kayak gini. Jadi saya dipojokin. Bukan begitu Bang Sirait ya. Kalau kita diskusi itu sebentar itu ya. Saya tahu yang namanya muncung saya beradab atau tidak kepada manusia. Tapi kepada binatang saya tidak bisa beradab. Kalau memang dia sebentar, abang kan Islam. Kalau memang mempermasalahkan tentang pernikahan baginda Rasulullah, tunjukkan data sama kita. Kalau di zamannya baginda Rasulullah, atau pernikahan beliau itu menjadi suatu apa? Suatu rancu. Saya nggak suka. Dia selalu berdiskusi, selalu mengkiaskan bagaimana Nabi kami yang tukang kawin, selalu bilang katanya tukang kawin, gonta-ganti pasangan. Nggak binatang itu namanya itu. Diskusi ya diskusi lah. Jangan bawa ke Nabi saya dulu dengan tentang pernikahannya. Saya bilang tadi Kak, bisa kita berdebat cuman secara baik-baik. Itulah kesalahan cara berdebat. Cuman setiap saya mau naik begini saya takut, jadi saya dituduh menghujat agama saya sendiri. Buktinya tadi begitu. Maksud saya begini loh Kak. Cara pendekatan kita untuk berbeda agama bukan dengan cara agama kita atau omongan kita. Perilaku kita paling utama. Kan begitu. Kalau kita pendekatan, maaf contoh begini Kak. Saya dulu misionaris. Saya memasuki suatu daerah yang tidak mengenal agama. Tidak mungkin agama saya langsung saya ajarkan. Cuman cara perilaku kita, pendekatan kita kepada mereka, secara masyarakat yang harus pertama kita lakukan. Cuman kebanyakan jadi beginilah kan, emosional. Itu yang salah menurut saya. Jadi maaf itu Diarni, bukan saya tidak memojokkan kedua belah pihak, tidak ada. Cara penyampaian kita untuk berdebat untuk ke agama seberang bukan dengan begitu. Kalau mereka menghujat kita, kita tunjukkan kita punya kasih. Biarkan mereka menghujat kita, tapi kita tidak menghujat mereka. Itu adalah kasih dalam ajaran kita. Kalau itu memang betul punya ada kasih dalam hidup itu doang dari saya paling. Bukan lagian gini ya, saya mengatakan pun dia gunggung itu ya memang tertulis kok. Silakan dia baca tuh. Derni kok baca dulu di Matius 15 nomor 26. Udah, itu aja simpel aku. Gitu loh. Asal diskusi selalu menyerang
pernikahan baginda Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu semua tercatat itu pernikahan. Hanya di dalam Bible yang tidak ada pernikahan, perkawinan. Lagian masalah perkawinan juga di Bible juga jelas dikatakan kan ya zaman-zaman Nabi juga lebih dari satu istrinya kalau masalah itu. Jadi kita jangan menyinggung ke situ lah. Sebenarnya kita itu banyak persamaan agama kita. Banyak persamaan. Justru kita sih sering merangkul bukan menghujat. Itu maksud saya sih. Banyak persamaan agama kita. Dia ngomong Bang Sirait doubling kita kayaknya. Ini mandrunya ngapain naik ini mandru? Di dalam Kristen, siapa yang doubling ini? Ya, hostnya. Akang. Enggak, bukan saya. Ini yang bawah. Coba Akang yang mute. Tes. Kan Akang. Anak Medan. Oke. Diskusi. Oh, di dalam Kristen gak ada poligami. Kami tidak diajarkan gonta-ganti pasangan, suka kawin-kawin. Apa kayak begitu? Tahu saya dia menyerang siapa? Gitu loh. Jangan kurang ajar, tunjukkan datanya sama saya. Pernikahan baginda Rasulullah itu menjadi suatu rancu di zamannya. Bible kamu aja tidak ada batasan untuk menikah kok. Silakan Yosua. Buka mute-nya. Selamat pagi Bu Nora, saya tadi dengar sedikit baru terbangun lihat dari perbincangannya. Bu Nora pernah di GPD, saya dari kecil GPD Bu Nora, sekarang udah umur 45 GPD, mana waktu itu Bu Nora? Saya bukan GPDI Bang, orang tua saya yang GPDI. Oh iya, soal aku dari kecil pun GPD sampai sekarang GPD gitu kan. Kalau dibilang karismatik GPD itu bukan agama, memang kita panggil Kristus. Itu loh. Emang karismatik kan bukan Protestan Bang. Betul. Tapi di Indonesia ini kan hanya dua, Kristen Protestan dan Katolik. Iya. Itu hanya dua kan. Itu. Ya cuman itu aja saya cuma mau nyampein. Jadi ya kalau bisa memang berdiskusi dia dengan si Leo tadi Bang tidak terimanya. Si Leo tadi tidak terimanya. Dia memaksa kalau ibadah karismatik itu semua daerah tuh, semua kota, semua provinsi itu sama. Di mana ada samanya? Kecuali yang umumnya. Contoh, biasanya kan ada kesaksian. Maju ke depan. Saya selama 10 hari, saya mengalami begini. Kan kesaksian itu. Betul. Nah, yang kedua, biasa kan ada ibadah seperti bahasa roh. Kan seperti itu. Iya, betul. Ya, dia tidak percaya. Betul. Dia maunya semuanya sama, semua kota. Selesai ibadah itu biasanya ada seperti kayak ritual. Saya bilang nggak ada. Kami selesai ibadah ya pulang. Apalagi? Kecuali kalau pendeta kami ngomong, kau mau ikut nggak? Ada penginjilan kita ke Tanah Putih. Ayo ikut saya. Gitu. Iya. Oke. Enggak cuma tadi ngurusin tadi yang Bapak tadi aja. Jadi Advent kan bukan agama juga, itu diakui Advent. Atau pendeta Sirait lah Pak Pendeta ngomong. Advent itu kita kategorikan tuh dimasukin kalau di kita tuh Kristen Protestan sama. Protestan ya? Di Indonesia ini hanya dua lah, Protestan dan Katolik, nggak ada lagi. Berarti Advent masuk Protestan ya? Iya, intinya gini aja menurut saya Bang, pribadi pendapat Cuman Advent itu tuh ini tuh sebagai kayak misal gini, dia tidak minum kopi, tidak makan lebih kayak hukum Taurat kayak macam Muslim lah, mirip lah, nggak makan babi kan begitu kan. Tapi kan berbeda ajarannya itu antara Protestan dengan Advent jauh kali kan, tapi masih diakui Protestan. Dia mengikuti perjanjian lama ya, benar nggak Bang Sirait? Intinya kita itu kan dikatakan bait suci Allah tubuh kita. Jadi kita lebih menjaga tubuh kita itu jangan sampai merusak begitu. Jadi maksud saya tujuan saya naik di sini Bang Kak untuk beragama Kristen, maaf ya khususnya ya. Saya tidak ada sekali lagi mengucilkan agama kita, dan kalau ada kata-kata saya yang salah Bang Kak, saya mohon maaf. Saya juga menghindari perdebatan. Saya tidak suka selain perdebatan. Gini, kalau saya sedikit ya, saya sih nggak setuju kalau di sini kita membela itu hanya membela agama. Karena Yesus Kristus datang itu nggak bawa agama.
Itu makanya tadi itu yang saya pertanyakan kepada Leomat, Bang. Zaman kerajaan itu apakah di situ ada mengenal agama? Maksud saya di situ bukan saya untuk mengucilkan agama. Maksud saya adalah kita itu sama-sama diciptakan. Harusnya kita saling merangkul, bukan dengan cara menjatuhkan. Itu maksudnya saya. Ya, saya sini tidak membela manapun. Gitu. Iya, mungkin tadi si Leomat. Kalau bukan agama, berarti pengikut, kan begitu? Maksudnya pengikut? Ya, kan Kristen kan bukan agama. Iya kan, disebut pengikut, kan gitu kan, bukan agama dia kan. Kalau saya sih cenderung seperti ini sedikit masukan. Saya lebih suka dibilang pengikut Kristus daripada saya beragama Kristen. Karena saya bilang agama Kristen belum tentu selamat, Bos. Tapi pengikut Kristus pasti selamat. Makanya saya bilang tadi, Bang, yang menentukan kita, ini pendapat pribadi saya ya, menentukan kita itu masuk surga atau tidak adalah perilaku dan omongan kita sesuai atau tidak. Itu doang. Ya, tapi gini ya, poinnya adalah Tuhan itu untuk seluruh manusia tanpa ada membedakan kelompok. Benar. Ya, itu benar ya. Tetapi kalau dikatakan pengikut berarti kelompok. Apakah bisa dikatakan Tuhan itu adil? Berarti kan Tuhan itu bukan untuk semua kalau begitu. Bukan. Keselamatan itu buat semua. Yang dimaksudnya kelompok itu, gini loh Bang. Kan ada orang yang menolak. Berarti dia tidak mau mengikuti tidak percaya dengan apa yang Yesus ajarkan. Itu nggak masalah. Ya, gini konsep Tuhan ini maksudnya gini loh. Kita kan harus memahami. Tuhan itu tidak pernah memandang baik, buruk, kaya, miskin, cacat, normal. Karena dia menciptakan. Begitu kan? Setuju ya? Nah artinya Tuhan itu untuk seluruh alam dan seluruh manusia. Nah ketika pengikut atau kelompok, berarti kan Tuhan itu hanya untuk kelompok itu aja. Tidak keseluruhnya. Bagaimana dengan yang cacat? Bagaimana dengan orang yang idiot? Yang akalnya tidak tahu, tidak mengikuti Yesus. Akhirnya karena akalnya tidak ada, akhirnya dia tidak menjadi pengikut Yesus. Itu bagaimana? Ya itu kan kemurahan Tuhan, Bang. Ya artinya ada yang misalkan longor gitu kan, ada kan? Yang dia pemahaman kan ada kan? Yang tadi kan ditanya sama Laisi Rait kan, macam mana kalau misal zaman dulu nggak ada agama, kan begitu kan? Nggak ada Kristus, selamat apa enggak, kan begitu? Ya. Ini berantemnya udahan, berantemnya. Bukannya terusin. Nggak ada berantem. Ya artinya Tuhannya Kristen berarti untuk sekelompok saja lah ya, bukan untuk keseluruhan ya, bukan untuk keseluruhan ya, tanpa memandang ya. Itu aja. Hidup itu pilihan, Bang. Ya benar. Maksudnya biar misalkan begini, ketika ada orang ateis tidak punya Tuhan, dia ingin mencari Tuhan, karena ada perbandingan nih, ya kan? Biar ada perbandingan. Seandainya ada orang ateis mencari Tuhan, biar ada perbandingan, karena Tuhan itu kan untuk seluruh manusia, seluruh alam tanpa ada memandang. Ketika pengikut kan begitu, hanya sekelompok. Hindu juga sekelompok, Buddha juga sekelompok. Gitu kan? Ya artinya yang lebih dekat dengan Yesus harus diprioritaskan. Ini keselamatan itu tadi udah dibilangkan, itu kan pilihan masing-masing. Jadi kalau kayak tadi abang bilang kayak macam mana kalau orang yang tadi yang ateis ini dia sudah mendengar keselamatan belum tentang Kristus gitu loh. Kalau dia sudah mendengar, dia menolak, ya dia akan terima apa yang dia punya putusannya gitu loh. Kayak macam gini lah, kayak Muslim lah. Kita udah didengar nih sama orang ateis mengenai keselamatan, mungkin mengenai Muslim. Dia akan nanggung risiko sendiri begitu dia menolak, betul tidak? Ya, paham nggak begini? Sebenarnya begini poinnya Bang Yosua ya. Kalau di dalam Islam jelas Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, apakah umat Muslim itu masuk surga itu hanya dengan amal ibadahnya saja? Tentu tidak. Karena apa? Rahmat dari Allah dengan ridho dari Allah sehingga makhluknya ini bisa masuk surga, Bang. Jadi kalau Islam saja yang artinya selamat saja, agama yang sudah diridhoi oleh Allah, bagaimana mungkin yang sudah mengimani Allah ini adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul,
itu kekal di neraka, tidak mungkin, Bang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hanya orang kafir, orang yang menyekutukan Allah saja itulah yang masuk neraka itu kekal. Kalau di Islam itu tidak dijanjikan kekal di neraka, tidak. Nah, sementara yang kita tahu, Yesus sebagai juru selamat untuk siapa? Bani Israel. Matius 15:26 loh, Bang. Kalau kita lihat ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat. Siapa umatnya? Bani Israel. Bahkan dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hai Bani Israel. Terus dia mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Hidup yang kekal itu bentar dulu, Bang. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka. Terus kepada Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk semua alam, untuk semesta alam. Ya ayuhan nas. Gak ada dikatakan untuk Bani Arab. Itu sebenarnya begini loh, Bang. Simple. Apa yang dikatakan di Al-Quran, kami mengerjakannya. Nabi Muhammad untuk semua manusia, yes. Nabi Isa untuk Bani Israel, yes. Nabi Musa untuk Bani Israel, yes. Nah, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kenapa nih Kristen ini ada gitu loh? Mengaku mereka menyembah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Jadi kakak udah mengerti Tritunggal belum? Ya memang kan Tritunggal kalau karismatik. Bukan, itu bukan cuma untuk di karismatik. Itu umum. Dengar Bang, sekarang kan denom banyak. Buktinya aja sekarang sudah ada oneness. Dulu saya tidak paham itu ada oneness itu. Iya, itulah maksud saya. Kakak pahami dulu Tritunggal, karena jawabannya di situ. Bang, Tritunggal begini Bang. Kalau ditanya sama saya, Nora, siapa nama Tuhan kamu? Allah. Allah itu ada di mana? Allah itu tidak bisa kita terka, tidak bisa kita jangkau. Bagaimana urat nadi kita, leher kita ini dekat, sedekat itu juga Allah itu. Kalau saya katakan Allah ada di mana-mana, berarti di WC ada juga dong. Terus Allah kamu bagaimana? Bisa dilihat nggak? Enggak. Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yang bisa dilihat hanyalah makhluk. Nah, yang bisa dilihat adalah ciptaan sebentar. Nah, kalau ditanya Kristen, siapa Tuhan kamu? Yesus. Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Nah, ini yang dijelaskan. Yang dijelaskan ini jadi ribet. 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi dia itu adalah pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh. Menjadi 1 hakikat. Nah, saya tanya lagi. Definisi, Bang Sirait, noise. Di-mute dulu sedikit, Bang. Nanti Abang buka silakan. Kalau ditanya, hakikat itu apa? Sebentar, Bang Kaleb. Hakikat itu apa? Intisari. Nah, hakikatnya Yesus apa? Manusia. Hakikatnya Bapa ilahi. Hakikatnya Roh ciptaan. Nah, ketika 3 ini menjadi 1, apa disebut hakikatnya? Bapa hakikatnya ilahi, Yesus hakikatnya manusia, sementara Roh hakikatnya ciptaan. Yang 3 ini kita sebut 1 hakikatnya itu apa? Nah, ini ribet. Ribet Tritunggal. Itu yang saya katakan. Islam jelas. Siapa Tuhanmu? Allah. Kelihatan tidak? Tidak. Kenapa Tuhan kau tidak bisa kelihatan? Berarti Tuhan kau tidak maha kuasa. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Simple. Kalau yang disamakan dengan makhluk, itu adalah penyembahan berhala. Dan Allah tidak menyukai ataupun melaknat orang-orang yang menyekutukannya. Makanya dijanjikan di neraka kekal. Gitu loh. Kristen selalu yang selalu mengatakan, Nora, Tuhan gak bisa dilogikakan. Ya betul, tidak bisa dilogikakan. Tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, memiliki akal, bagaimana konsep ketuhanan itu harus bisa diterima oleh akal manusia. Bu Nora sedang bicara agama.